Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini, saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapatkan dari materi yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya sebelumnya, yang mana materinya membahas mengenai konstitusi di Indonesia. Baik, langsung saja kesimpulan yang saya dapatkan yaitu adalah konstitusi merupakan hukum dasar yang disusun secara sistematis untuk menata dan mengatur pokok-pokok struktur dan fungsi lembaga negara, termasuk kewenangan dan batasan kewenangan lembaga tersebut. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Konstitusi dalam arti luas menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah negara, yang mana peraturan-peraturan yang dimaksud ada yang tertulis sebagai keputusan badan yang berwenang dan ada yang tidak tertulis. Sedangkan konstitusi dalam arti sempit ini tidak menggambarkan keseluruhan kumpulan peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, legal, non-legal maupun yang tidak dituangkan dalam dokumen tertentu, seperti yang berlaku di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Selanjutnya, tujuan dan fungsi konstitusi. Tujuan dan fungsi konstitusi adalah untuk memberikan batasan tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Selanjutnya, tantangan dan dinamika konstitusi di Indonesia. Tantangan dan dinamika konstitusi di Indonesia ada 4. Yang pertama, perubahan konstitusi. Proses perubahan konstitusi bisa menjadi rumit dan kontroversial, membutuhkan konsensus yang kuat di antara pemangku kepentingan. Dan yang kedua, konflik antara kebijakan pemerintah dan hak asasi manusia. Sebab terkadang kebijakan pemerintah itu tidak bisa pemerintah tidak bisa bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sehingga dapat menimbulkan konflik dan perdebatan tentang batasan negara tersebut. Dan yang ketiga, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang luas dan ketidaksetaraan sosial dapat mengganggu stabilitas politik dan mempengaruhi implementasi konstitusi yang adil dan merata bagi semua warga. Dan yang terakhir atau yang keempat itu korupsi. Korupsi adalah ancaman serius terhadap penerapan konstitusi dan pembangunan yang berkelanjutan, sebab korupsi dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan serta melemahkan konstitusi negara. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi konstitusi di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.